Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kampus Bertauhid mengenai materi konsep dasar bernegara dalam Islam. Sebelum pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada Amelia Maharani, kemudian Awaliyah Nopianti, yang ketiga Naisa Diah, yang keempat Fatih Rahma, yang kelima Lintang Larasati, yang keenam Noviana Pratiwi, yang ketujuh Rahmawati, yang kedelapan Revi Dea Julia, yang kesembilan Siti Diana Saadiah, yang kesepuluh Siti Kurniawati, yang kesebelas Siti Zainab Hasim, yang kedua belas Syabila Aulia Zahra, dan yang terakhir Tasya Bilkisa. Untuk pemaparan yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bernegara dalam Islam. Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Karena itu, peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dan ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama, bukan saja salah tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Pemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi massa, dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau ijma, maka kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam. Dengan perkataan lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan tiang utama yang mendukung bangunan perundang-undangan Islam, yaitu hasil dan pemikiran perorangan. Dan berikutnya konsep dasar bernegara dalam Islam. Dalam konsep Islam, dalam negara ada 3 perspektif, yaitu Islam dan demokratis, pemerintah, dan paradigma pemikiran politik konsep negara. Berikut jabarannya. A. Islam dan demokrasi. Model-model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikapnya yang demokratis terhadap sesuatu negara. Sampai saat ini ada 3 model gerakan Islam yang berkembang, yaitu 1. Menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam. Dan yang kedua ada menerima demokrasi dan menerima semua hasil demokrasi. Yang ketiga, menolak semua proses demokrasi, namun menerima hasil demokrasi. Baik, selanjutnya ada pemerintahan. Menurut Islam, kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Kepala negara memegang kekuasaan tertinggi baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Salah satu pemikir yang berpengaruh di dunia Islam, yaitu Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik atau pemerintahan atau siyasah menjadi 3 jenis. Pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Yang kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa usaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof. Dan yang ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh syariah. Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat syariah adalah yang paling tahu maslahat yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ibnu Khaldun menyebut jenis yang pertama dengan sebutan al-mulk,
Al-Mulk Al-Thayyibi, yang kedua dengan sebutan Al-Siyasah Al-Madaniyah, dan yang ketiga dengan sebutan Al-Siyasah Al-Diniyah atau Syari'iyah. Selanjutnya, mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit. Hanya di dalam kedua sumber hukum Islam itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya adalah yang pertama keadilan, yang kedua musyawarah, yang ketiga menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang keempat perdamaian dan persaudaraan, yang kelima keamanan, dan yang terakhir persamaan. Selanjutnya ada paradigma pemikiran politik konsep negara. Dalam pemikiran politik Islam, konsep negara Islam diklarifikasikan menjadi 3 kelompok paradigma. Yang pertama ada paradigma integral, yang mana agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi seluruh aspek tatanan kehidupan. Sehingga legitimasi politik negara harus didasarkan atas syariat agama. Yang kedua ada paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam murni sebagai agama yang hanya mengatur pada masalah ritual ibadah saja. Yang ketiga yaitu ada paradigma simbiotik, yang mana agama dan negara merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubungan, seperti agama yang membutuhkan negara agar agama dapat berkembang, dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral. Selanjutnya ada adab seseorang sebagai warga negara. Perwujudan dari cinta tanah air adalah berbakti kepada tanah air itu. Berbakti kepada tanah air merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Untuk mencapai negara yang warga negaranya beriman dan bertakwa, maka sebagai warga negara kita berkewajiban yang pertama adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara yang maju adalah negara yang maju dalam perkembangan ilmu pengetahuannya. Yang kedua ada turut berperan serta dalam kegiatan sosial. Rasulullah telah memberi contoh kepada sahabatnya dan kaum muslimin pada umumnya tentang berbagai macam kegiatan sosial, antara lain seperti menghapus perbudakan, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, seperti itu. Yang ketiga ada memelihara dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah juga telah mengajarkan tata krama pergaulan yang islami, antara lain seperti jujur dan sopan santun kepada manusia, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta menghargai pendapat orang lain. Rasulullah juga melarang kita untuk berperilaku sombong, pergaulan bebas antara pria dan wanita, juga budaya-budaya tercela lainnya. Seperti itu. Penjelasan selanjutnya yaitu adab terhadap non-muslim. Adab terhadap non-muslim itu ada 4. Yang pertama yaitu tidak menyetujui dan tidak ridho terhadap kekufuran non-muslim. Yang kedua, membenci orang kafir sebab Allah Ta'ala juga membenci mereka. Yang ketiga, tidak memberikan wala, kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Dan yang keempat yaitu bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama kafir tersebut bukan kafir muharib atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kesimpulannya yaitu menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyunya.
Negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksanakannya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara, sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai negara yang warganya beriman dan bertakwa, maka sebagai warga negara berkewajiban turut mencerdaskan kehidupan bangsa, turut berperan serta dalam kegiatan sosial, memelihara dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam, menghormati pilihan keyakinan orang lain di luar Muslim adalah akhlak mulia. Karena kafir berarti mengingkari agama selain Islam. Maka setidaknya ada adab-adab yang harus dimiliki seorang muslim untuk menyikapinya. Yang pertama yaitu tidak menyetujui dan tidak ridho terhadap kekufuran non-muslim. Yang kedua, membenci orang kafir, sebab Allah Ta'ala juga membenci mereka. Terus yang ketiga, tidak memberikan wala atau kedekatan, loyalitas, dan kesetiaan. Dan yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Cukup sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.